Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Orsiandara, Celia Anggraita, dan Wanda Zahratul Mustafafi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik Supervisi Pendidikan, yaitu teknik individual. Pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ialah kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan individual, yang keempat kunjungan antar kelas, dan yang kelima ialah penilaian diri sendiri. Teknik supervisi individual. Menurut Afriansyah, teknik supervisi individual merupakan teknik yang digunakan dalam rangka untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan kegiatan supervisi yang diberikan kepada guru yang memiliki masalah tertentu dan bersifat perorangan. Teknik individu supervisi dikelompokkan menjadi 5 yang meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan yang terakhir ialah penilaian diri sendiri. Yang pertama, kunjungan kelas. Afriansyah mengemukakan bahwa kunjungan kelas adalah teknik pembinaan terhadap guru yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina yang lain guna untuk melakukan pengamatan terhadap terlaksananya proses belajar mengajar sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembinaan guru. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa pemberitahuan, dan dapat juga dengan permintaan guru itu sendiri. Selanjutnya ialah tahap dalam kunjungan kelas. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pengamatan, yang ketiga tahap akhir kunjungan, dan yang terakhir ialah tahap tindak lanjut. Pada tahap persiapan, yaitu dilakukan membuat perencanaan waktu, sasaran, dan cara melakukan observasi selama kegiatan kunjungan kelas. Pada tahap pengamatan dilakukan pengamatan terhadap proses belajar mengajar. Pada tahap akhir kunjungan dilakukan perjanjian guna mengkomunikasikan hasil dan observasi, dan yang terakhir ialah tahap tindak lanjut. Hal-hal yang perlu dilakukan supervisor dalam kunjungan kelas. Mark dalam Masaong mengemukakan bahwa terdapat hal yang dilakukan oleh supervisor dalam kunjungan kelas, yaitu yang pertama ialah fokus pada komponen dan situasi belajar mengajar di dalam kelas, yang kedua bertumpu pada usaha dalam memajukan proses pembelajaran, yang ketiga membantu guru dalam memajukan kegiatan pembelajaran, yang keempat membantu guru dalam pengevaluasian diri, dan yang terakhir ialah memberikan kesempatan guru untuk dapat berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ialah observasi kelas. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Yang kedua adalah observasi kelas. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilaksanakan oleh supervisor terhadap kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, tujuannya diadakannya observasi kelas ini adalah untuk mendapatkan data yang objektif tentang seluruh aspek kegiatan pembelajaran dan kesulitan yang dialami oleh guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Menurut Hanif tahun 2016, mengemukakan bahwa aspek yang diamati dalam proses belajar mengajar meliputi yang pertama, yakni usaha dan kegiatan guru peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, cara penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, mental peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, kondisi media pengajaran yang digunakan dari segi material. Selanjutnya, adapun tahapan dalam pelaksanaan observasi kelas yaitu yang pertama, melakukan persiapan observasi kelas. Yang kedua, melaksanakan observasi kelas. Yang ketiga, penutupan kegiatan observasi. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap hasil dari observasi. Dan yang kelima, melakukan tindak lanjut. Nah, yang ketiga yakni adalah pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, dialog, dan tukar pikiran yang dilakukan oleh supervisor dengan guru mengenai usaha dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, tujuan pertemuan individual adalah memberikan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan masalah yang dialami, mengembangkan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, memperbaiki kekurangan pada diri guru,
menghindari kecurigaan yang tidak baik. Yang selanjutnya yakni ada pedoman pelaksanaan. Yang pertama, mempelajari semua keterangan mengenai guru yang bersangkutan. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan pengarahan yang akan digunakan. Yang keempat, menciptakan situasi yang informal. Yang kelima, membantu guru dalam menemukan pokok permasalahannya dan cara pemecahan masalah. Yang kelima, memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengakhiri percakapan dengan memberikan jalan keluar atas masalah yang dialami, serta langkah yang diambil selanjutnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mencatat seluruh hasil dari pertemuan tersebut dan menyimpannya dengan sebaik mungkin. Nah, yang selanjutnya adalah 4 bentuk percakapan individual. Yang pertama ada classroom conference, yang kedua office conference, yang keempat casual conference, dan yang keempat observational visitation. Baik, selanjutnya yaitu kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dengan melakukan kunjungan ke kelas lain yang sedang mengajar namun masih dalam satu lingkungan sekolah. Melalui kegiatan kunjungan antar kelas ini sendiri, guru akan mendapatkan berbagai pengalaman yang baru dari teman sepekerjaannya mengenai proses belajar mengajar dalam mengelola kelas dan sebagainya. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh supervisor dalam kunjungan antar kelas, yaitu yang pertama, guru yang akan dikunjungi harus diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan guru yang akan berkunjung. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kunjungan kelas. Yang keempat, supervisor mengikuti kegiatan kunjungan kelas dengan cermat. Yang kelima, melakukan tindak lanjut setelah kegiatan kunjungan kelas selesai. Yang keenam, mengaplikasikan pengalaman yang telah didapatkan ke sekolah maupun kelas. Dan yang ketujuh yaitu mengadakan perjanjian untuk kegiatan kunjungan kelas selanjutnya. Adapun pelaksanaan kunjungan antar kelas yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, membuat rencana waktu diadakannya kunjungan antar kelas. Yang kedua, melakukan perumusan tujuan kunjungan antar kelas. Yang ketiga, melakukan perumusan prosedur kunjungan antar kelas. Yang keempat, menetapkan acara dalam kunjungan antar kelas. Yang kelima, menghubungkan kunjungan antar kelas dengan peningkatan kunjungan antar kelas. Yang keenam, memberikan bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan dalam kunjungan antar kelas. Yang ketujuh, membuat kesimpulan dari hasil adanya kunjungan antar kelas. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut kunjungan antar kelas. Yang kelima yaitu penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri. Menurut Sutton dalam Afriansyah tahun 2019, mengemukakan bahwasannya penilaian terhadap diri sendiri merupakan teknik yang digunakan dalam rangka mengembangkan profesional guru. Menurut Hanif tahun 2016, ada pun beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian diri sendiri, yaitu meliputi membuat suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian terhadap suatu pekerjaan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tanpa menyebut nama. Menganalisis tes unit kerja dengan melakukan pencatatan kegiatan peserta didik dalam sebuah catatan baik itu pekerjaan perorangan maupun kelompok. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.